Teman-teman, ini adalah kasus dari Peng Shuilin, seorang laki-laki yang kehilangan separuh tubuhnya setelah mengalami kecelakaan yang benar-benar parah. Banyak banget yang yakin kalau Peng akan kehilangan nyawa setelah ditemukan dengan kondisi tubuh remuk di pinggir jalan. Akhirnya, separuh tubuhnya Peng harus dipotong supaya nyawanya bisa ketolong. Tapi masalah yang sebenarnya justru muncul setelah dilakukan operasi. Ada resiko kegagalan organ, kerusakan otot tubuh, dan juga gangguan kesehatan mental. Apa ya rahasianya Peng supaya dia bisa bertahan? Tonton videonya sampai selesai. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Peng Shuilin ini sebenarnya berasal dari Xiangxiang, Hunan. Kemudian dia pindah ke Shenzhen tahun 1999 untuk bekerja di sebuah pabrik bihun. Satu sore itu tanggal 9 Maret 2004, dia sedang menyeberang dan kemudian ada truk tronton seberat 10 ton yang menghantam tubuhnya Peng. Tubuhnya kebanting ke batas jalan dan tubuhnya sampai nyaris kebelah. Menurut keterangan Peng Shuilin, anggota tubuh di bawah panggulnya itu benar-benar hancur total dan cuma terhubung ke tubuh bagian atasnya hanya dengan beberapa sentimeter kulit. Para medis yang datang ke lokasi benar-benar shock dan sempat nggak yakin kalau Peng Shuilin akan selamat. Karena bayangin aja, tubuh bagian atas sama bawahnya nyaris putus total, nyaris terpisah. Hanya tersisa jaringan kulit sekitar 2-3 cm yang menghubungkan tubuh dengan tungkai kanannya. Tulang, panggul, dan ekornya benar-benar hancur total, remuk, nggak bisa diselamatkan. Isi perutnya terburai dan Peng menunjukkan tanda-tanda shock. Ambulans segera melarikan Peng Shuilin ke rumah sakit BJ di Shenzhen dalam kondisi yang sangat-sangat kritis. Dan tenaga medis memutuskan mereka nggak bisa menunggu sampai keluarga Peng datang karena keadaannya benar-benar sangat gawat. Dokter menemukan nih trauma hancur atau crush injury yang sangat-sangat masif pada bagian pinggang sampai kakinya. Jaringan yang pinggang ke bawah itu sudah hancur, gak mungkin terselamatkan. Semua pembuluh di sana sudah hancur, ya sama, gak bisa terselamatkan lagi. Dan kalau dibiarkan jaringan rusak, akan infeksi, berisiko menyebar ke seluruh tubuh. Dan mereka harus mengambil keputusan dalam hitungan menit. Akhirnya, dokter memutuskan untuk melakukan tindakan penyelamatan, yaitu operasi yang namanya hemikorporektomi, amputasi total dari pinggang ke bawah. Dan ini memang adalah prosedur bedah yang ekstrim karena mengangkat panggul dan kedua kaki pasien gara-gara sudah nggak bisa lagi terselamatkan. Sistem pencernaan dan saluran kemih nantinya akan dialihkan menjadi stoma atau lubang buatan agar kotoran urin bisa tetap keluar. Pembuluh besar yang menuju tubuh bagian bawah akan diikat dan dokter harus memotong tulang belakang berikut syaratnya sebatas panggul. Dan operasi pada Peng dilakukan oleh lebih dari 20 orang dokter spesialis dari berbagai bidang. Setelah operasi, Peng dipindahkan ke ruang perawatan yang sangat intensif. Dalam keadaan, tubuh bagian bawahnya sudah nggak ada, sudah terputus. Total nih, ada 10 kateter dan juga selang yang masih terpasang di tubuhnya Peng. Rumah sakit segera membentuk tim perawatan khusus, dipimpin oleh kepala perawat dengan sistem pemantauan 24 jam. Harus dipantau dengan sangat-sangat ketat. Para perawat kemudian mulai mempelajari berbagai referensi medis dan menyusun rencana perawatan khusus untuk Peng karena kondisinya itu benar-benar kompleks. Lingkungan ruang perawatan dijaga sangat steril dengan sistem sterilisasi udara yang berjalan sepanjang waktu, nggak boleh putus. Karena bahaya banget kalau sampai infeksi Peng bisa kehilangan nyawa. Semua prosedur perawatan dilakukan dengan prinsip sangat-sangat steril. Harus ketat untuk mencegah infeksi. Pokoknya nggak boleh ada infeksi sama sekali. Spray sama selimut harus selalu steril sebelum digunakan. Bisa diganti lebih dari 10 kali sehari. Tim medis juga rutin melakukan perawatan dari mulut, kulit, selang medis, juga membersihkan cairan tubuh untuk mencegah luka tekan dan infeksi pada Peng. Setiap kali mengganti perban di luka besar, 3-4 perawat harus bekerja sama lebih dari 1 jam. Karena mereka harus benar-benar hati-hati. Para perawat merawat Peng dan penuh dedikasi, seakan-akan Peng adalah keluarga mereka sendiri. Sama sekali nggak mengeluh meskipun pekerjaannya tuh berat dan menyita pikiran dan juga tenaga. Tapi nih teman-teman, selain menjaga kondisinya Peng supaya tetap steril, ada tantangan lain yang nggak kalah berat.
mencapai ke Peng kalau tubuhnya sudah tinggal separuh. Dan Peng ini harus menetap di rumah sakit selama 2 tahun untuk pemulihan pasca operasi. Selama masa ini dipantau dengan sangat ketat untuk dokter ngelihat nih apakah organ utama seperti jantung, paru-paru, dan ginjal bisa beradaptasi dengan volume tubuh yang berkurang sampai 50%. Ketika mulai sadar, Peng itu gak langsung tahu nih kondisinya seperti apa. Peng cerita seperti ini, selama sebulan setelah kejadian itu saya nggak tahu nih kalau kedua kaki saya sudah hilang, kalau tubuh saya tinggal separuh. Tapi kemudian pelan-pelan saya sadar apa yang sudah terjadi pada tubuh saya. Dan ketika yang pertama kali saya sadar tubuh saya tinggal separuh, hal pertama yang ada dalam pikiran saya adalah lebih baik saya kehilangan nyawa ketimbang jadi beban buat anak dan istri saya. Saya sempat menolak perawatan, setiap kali diinfus pasti saya cabut lagi, makan pun saya nggak mau. Sampai suatu hari Peng pun bertemu dengan seorang laki-laki bernama Banding. Ban ini juga punya kondisi yang sama, tapi dia berusaha nyemangatin si Peng. Pelan-pelan Peng pun mulai semangat untuk bangkit lagi. Tinggi badan pasca amputasi Peng itu menyusut jadi sekitar 77,5 cm. Setelah kondisi organ dinyatakan cukup kuat, dipindahkan ke pusat riset dan rehabilitasi di Beijing sekitar tahun 2008. Dan di sana teman-teman Peng dengan penuh semangatnya, dia latih otot tubuh bagian atas. Dia angkat beban, tujuannya apa? Supaya nanti lengannya kuat dan bisa menopang tubuhnya. Dan memang teman-teman, cuman semangat yang bisa mengalahkan penyakit apapun. Dengan latihan rutin, Peng bisa melakukan aktivitas harian, seperti gosok gigi dan basuh mukanya sendiri. Setiap hari Peng pindah dari satu bangsal ke bangsal untuk menjadi berbagai macam perawatan. Keluarga Peng selalu merasa bingung nih, karena udah pasti biaya perawatannya tuh sangat-sangat besar. Ditambah lagi teman-teman, pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kecelakaan Peng malah kabur. Pihak rumah sakit membantu Peng dengan menggratiskan semua pengobatannya Peng. Dan bahkan nih teman-teman ini mengharukan banget ya. Kepala perawat justru ngasih uang dan hadiah ke Peng dan keluarganya. Dan Peng diperbolehkan pulang di bulan Desember tahun 2005. Sambil menangis, Peng bilang keluarga kami hanya bisa memberikan spanduk sutra dan surat terima kasih untuk pihak rumah sakit. Tapi tiba-tiba aja ketika saya mau pulang, kepala perawat ngasih saya amplop berisi uang. Saya sempat nolak karena saya ngerasa gak enak banget. Tapi beliau tetap maksa untuk menerima amplop itu. Tahun 2007 di Pusat Penelitian Rehabilitasi di Cina, Peng pun mulai menjadi rehabilitasi dengan kaki prostetik. Nah, dengan bantuan tim rehabilitasi inilah beliau berkembang dan hanya bisa duduk di kursi roda, mulai nih belajar berdiri dan berjalan menggunakan kaki palsu. Proses rehabilitasi memerlukan latihan keseimbangan dan juga latihan berjalan yang sangat berat secara fisik. Sekuat tenaga Peng berusaha untuk latihan jalan dengan kaki palsunya. Para peneliti menyatakan desain prostetik masih perlu diperbaiki terus supaya bisa lebih nyaman dan disesuaikan dengan kondisi tubuhnya Peng. Berjalan dengan kaki palsu membutuhkan tenaga yang luar biasa besar. Bayangin aja, untuk berjalan selama beberapa meter aja perlu waktu lebih dari 1 jam. Untungnya, selama itu keluarganya Peng terus mendukung. Mereka nggak mengasihani, tapi terus ngasih semangat bahkan bercanda. Istri sama anak Peng bilang, sebenarnya mereka berharap Peng bisa lebih tinggi. Bahkan bercanda nih, pengennya Peng itu tingginya sampai 180 cm. Tapi awal-awal dengan kaki palsu, tinggi badan Peng hanya mencapai sekitar 1,19 meter. Alat prostetik yang waktu dipakai Peng itu cuma punya sendi pinggul dan pergelangan kaki, tapi nantinya akan terus disempurnakan. Dan teman-teman, cerita Peng Shuai ini disebut sebagai salah satu contoh ketahanan tubuh manusia yang luar biasa. Singkat cerita, Peng pun memulai program terapi yang lebih intensif dengan menggunakan kaki bionik barunya. Peng bilang seperti ini, senang banget rasanya bisa berjalan setelah 10 tahun lebih saya berbadan setengah. Oleh tim rehabilitasi, Peng dibuatkan alat berbentuk cangkang telur mirip casing yang dipasang di tubuh bagian bawahnya. Nantinya dihubungkan lagi dengan kaki buatan untuk membantu berjalan. Dan Peng gak membiarkan keadaan yang sekarang membuatnya patah semangat. Bahkan di teman-teman Peng bisa loh membuka toko serba ada. Namanya Half Man, Half Price. Artinya toko pria berbadan setengah dengan harga setengah lebih murah. Nama ini mencerminkan selera humor yang luar biasa dan penerimaan diri Peng terhadap kondisinya yang baru ini. Ada yang bilang Peng itu adalah model bagi pasien yang kehilangan anggota tubuhnya. Meskipun sehat, pemeriksaan medis rutin tetap harus dilakukan untuk memantau fungsi organ di separuh tubuhnya Peng.
Peng mengajarkan kalau hati yang gembira dan semangat adalah ramuan yang luar biasa mujarab, yang lebih efektif dari sekedar perawatan medis. Saat ini Peng hidup dengan sangat-sangat baik. Peng bisa membangun jejaring bantuan untuk penyandang disabilitas. Dan sekarang kabarnya Peng sudah punya cucu. Peng tetap aktif berinteraksi dengan warga sekitar untuk menjaga kesehatan mentalnya. Dia juga sering beri motivasi ke banyak orang yang harus mengalami amputasi. Karena teman-teman, prosedur hemicorporectomy ini nggak hanya terjadi pada orang dengan cedera berat seperti Peng. Di beberapa jurnal kedokteran, prosedur ini juga dilakukan pada tumor ganas, di panggul yang meluas, atau berisiko menyebar. Terus juga infeksi fatal pada tulang panggul. Dan kadang-kadang dilakukan pada kasus luka di jaringan lunak panggul, yang nggak bisa disembuhkan dengan operasi plastik atau perawatan luka biasa. Dan dokter yang menangani Peng bilang, keputusan untuk melakukan operasi ini tuh sangat-sangat berat. Memang tujuannya baik untuk menghilangkan sumber penyakit, supaya pasien terbebas dari infeksi kronis, hebat atau komplikasi yang mengancam nyawa. Tapi yang paling berat adalah menyiapkan mentalnya pasien. Tapi teman-teman tetap aja, kisah hidup Peng Shuilin membuktikan batas ketahanan hidup manusia benar-benar luar biasa. Bukan hanya karena didukung teknologi, tapi juga dengan semangat untuk tetap hidup. Dari cerita Peng Shuilin ini kita belajar ya teman-teman, keberhasilan bertahan hidup itu bukan hanya ditentukan oleh tangan dokter atau teknologi, tapi juga kekuatan semangat dari dalam diri pasien itu sendiri. Keluhan atas masalah sepele dalam hidup terasa nggak relevan ketika kita lihat nih, ada orang yang mampu bangkit setelah kehilangan 50% dari tubuhnya. Jadi jangan biarkan kekurangan fisik kita menghancurkan identitas diri kita. Gunakan kekurangan sebagai motivasi untuk menginspirasi sesama kita. Dan ingat, kekurangan fisik hanya sebuah keadaan, tapi menyerah itu pilihan kita.